Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala al-bashirin nadhir wa sirajil munir habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina nuri qulubina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsan min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wal masir. Amma ba'du, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sangat saya hormati dan saya muliakan abai al-ajilla, para habaib, para syiban, wabil khusus Al-Habib Mustafa bin Ali bin Abdurrahman Al-Hinduan wa akhihi Al-Habib Faisal, serta segenap keluarga Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Hinduan, para kiai, para alim ulama, para asatid yang saya muliakan, saya hormati, wabil khusus akhina fillah Mas Ahmad Sa'adullah bin Abdul Alim yang baru saja menyampaikan mau'idhah hasanahnya, mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah dan manfaat. Segenap panitia, para sesepuh dan bini sepuh, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini kita dikumpulkan di dalam acara yang dijamin jenengan yang hadir tidak rugi dan pasti beruntung. Kenapa acara ini mulai awal sampai akhir kita isi dengan kebaikan, kita isi dengan amal soleh, kita isi dengan ibadah yang semuanya insya Allah menjadi pundi-pundi pahala yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita kelak di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kita haturkan, kita hadiahkan kepada teladan terbaik bagi kita semua, yang jika kita teladani beliau kita tidak akan kecewa, kita akan sukses dunia, sukses akhirat. Junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, saya muliakan, ngasih mau'idhah hasanah itu harus tahu situasi dan kondisi. Lek kula tinggalin jenengan iki gak oleh dawa-dawa. Soale kula tingali pun lemes pisan. Lemes luwe. Insyaallah saya berusaha singkat. Nggih mugi-mugi saged singkat, nggih mboten kebabas. Karena kadang-kadang sing nyekel mik ndak krasa, sing krasa sing ngrungokno. Subhanallah. Niku penyakite tiyang zaman sak mangkin niki. Lek ngrungokno nyanyian 3 jam ndak krasa, mau idhah hasanah 10 menit anggo ping 17 pisan. Acara ini Masya Allah luar biasa, acara seperti ini para hadirin. Niki acara niki bukan cuma membahagiakan kita yang hidup, bukan. Yang lebih bahagia dari kita itu ahlil kubur. Ahlil kubur minal mu'minina wal mu'minat, saat ini mereka di alam kuburnya bersuka cita barokah acara ini. Mangkane tiyang sing damel acara koyok ngeten iki ndongaken ahlil kubur, Masya Allah kula yakin ganjarane gedhe para hadirin. Jenengan bayangaken nggih, jenengan iki bungano wong sing urip pae ganjarane gedhe, ya napa bungano tiyang sing teng kuburan.
Jenengan nulungi wong sing urip nggak ada masalah niku lho, ganjarane gede. Yo nopo lek jenengan nulungi tiang sing kuteng kuburan wonten masalah, diadab kali Gusti Allah. Dawuhnya Imam Al-Ghazali teng kitab Al-Adhkar, ajma'al ulama'u bi anna du'a al-ahya'i lil amwati yanfa'uhum wa yasilu ilaihim. Para ulama bersepakat, sinten sing dawuh niki Al-Imam Nawawi, bukan sekedar ulama waliullah. Para ulama bersepakat bahwasannya doanya orang-orang yang masih hidup untuk mereka yang sudah berada di alam kubur bermanfaat dan sampai kepada mereka. Jadi lah ono sing ngomong gak ono gawe ini ndongakno ahli kubur, apa malih diwara syirik, diwara bid'ah, diwara sesat. Ojo direken, jenengan anggap radio rusak. Bermanfaat kalau ahli kuburnya orang-orang baik, doa-doa kita jadi tambahan rahmat, nikmat, derajat di sisi Allah. Kalau ahli kuburnya orang yang sedang diadab, disiksa, jadi sebab mereka meraih ampunannya Allah. Bukan tidak mungkin para hadirin hadirat, barokah acara malam hari ini, sebagian ahli kubur yang asalnya disiksa, detik ini juga siksanya di-stop dan diganti nikmat oleh Allah. Bukan tidak mungkin sebagian ahli kubur yang saat ini asalnya kuburannya menjadi lubangnya neraka, detik ini sudah berubah menjadi taman surga. Bukan tidak mungkin. Dan juga bermanfaat bagi kita. Jenengan dapat dunia, dapat akhirat. Ganjaran pun pasti pun insya Allah. Ampunan dosa insya Allah. Setiap majelis seperti ini, di akhirnya itu ada seruan, kabar gembira dari malaikat Allah. Angkumu maghfuron lakum qad buddilat sayyi'atukum hasanat. Bangunlah kalian dari tempat duduk kalian, kejelekan-kejelekan kalian setelah diganti dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ganjaran, rahmat, barokah. Barokah zahir batin jenengan. Mari ngono oleh kebuli sian. Jadi duduk ganjaran tok. Jangan khawatir. Kemudian apa? Kita juga harus bisa mengambil pelajaran. Tadi sudah disampaikan, Habib Ali bin Abdurrahman Al-Hinduan, alhamdulillah, beliau mendapatkan kenikmatan yang agung. Meninggalnya saat sholat hari raya, setelah puasa satu penuh, sehat, satu bulan penuh, sehat walafiat, nggak ada sakit. Ke masjid sholat hari raya itu masih jalan kaki 2 kilo. Rakaat kedua menurut saksi mata, setelah takbir 5 kali tersungkur beliau, wafat di masjid sholat hari raya setelah 1 bulan penuh berpuasa Ramadan. Husnul khotimah. Dan itu yang kita harapkan para hadirin. Sepuntene sing kathah nggih, lek mati niku kula jenengan mati niki pasti. Semuanya yakin bakal Coba saya tanya, yang tidak yakin bakal mati angkat tangan. Gak ada. Kita semua yakin akan mati, pasti mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti merasakan kematian. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang mereka lari darinya pasti akan mendatangi kalian. Kata sing kita nang ndi? Masih di panggon pelosok, sinyal HP ndak ono, malaikat Israel itu mboten perlu Sherlock. Ketemon. Aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyada. Di mana saja kalian berada, kematian pasti akan menjumpai kalian. Walaupun kalian bersembunyi bukan di balik satu benteng, beberapa benteng yang kokoh, tembus.
Jadi kalau matinya pasti, yang tidak pasti itu hadirin hadirat sepuntene sing kathah. Kula jenengan iki pejahe niku husnul khotimah napa suul khotimah. Ini yang belum pasti. Pejane niku beto iman lan Islam atau meninggalnya tidak membawa iman dan Islam. Karena mboten titik lho, tiyang niku uripe Islam, pejane mboten beto Islam. Uripe iman, pejane mboten beto iman. Uripe diakui umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW, benjeng teng akhirat diusir kali Kanjeng Nabi, mboten diakui umate. Dan su'ul khotimah itu yang paling ditakutkan oleh para aulia, bahkan para anbiya. Teng Ihya niku enten setunggal namine Al-Imam Sahal. Kalau di Ihya tulisannya Sahal saja. Kemungkinan yang dimaksud Sahal bin Abdullah At-Tusturi. Beliau berkata, saya bermimpi seakan-akan saya ini dimasukkan ke dalam surga. Di surga saya melihat 300 orang nabi. 300 nabi ini saya tanya, apa yang paling kalian takutkan sewaktu kalian masih hidup di atas dunia? 300 nabi ini menjawab su'ul khotimah. Yang paling kami takutkan adalah meninggal su'ul khotimah. Oleh karena itu kalau ingin husnul khotimah, selain kita selalu doa kepada Allah, mohon husnul khotimah, maka diantara tipsnya agar kita ini husnul khotimah, konsisten dalam kebaikan, istiqomah dalam kebaikan, melazimi kebaikan. Karena dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad, yamutul mar'u ala ma 'asha 'alaihi wa yuhsyaru ala ma mata 'alaihi. Orang itu akan meninggal menurut kebiasaan hidupnya, dibangkitkan menurut keadaan di saat dia meninggalnya. Makanya sepuntene sing kata, kadang-kadang umat Islam niki jadi orang baik kalau Ramadan ente metu teko Ramadan bales dendam. Ramadan jadi orang baik, kalau tidak Ramadan tidak jadi orang baik. Jangan seperti itu. Ramadan Ramadan tobat. Ramadan tobat, tak gelem maksiat belas ibadat tok nang masjid tok wis. Prei mabuk, prei diskotik, prei macam-macam pun, prei pacaran. Ramadan riyo der kumat maneh. Iku duduk tobat jenengi tomat. Mari tobatku kumat. Kalau ingin husnul khatimah jangan seperti itu, konsisten. Allah itu mengawasi kita, melihat kita, bukan cuma Ramadan gak Ramadan, kapan saja di mana saja Allah selalu bersama kita. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Yang akan dipertanggungjawabkan bukan cuma perbuatan di Ramadan, yang dicatat sama malaikat raqib atid bukan tutur kata yang hanya di Ramadan. Ramadan, luar Ramadan, semuanya akan dipertanggungjawabkan. Semuanya akan menjadi penentu nasib kita di akhirat. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Kalau yang dilazimi kebaikan, harapan besar husnul khatimah. Ada seseorang minta nasihat kepada gurunya. Apa nasihat gurunya? Kullu syai'in tuhibbu ayatiyakal mautu falzamhul an wa kullu syai'in takrahu ayyalqakal mautu wa anta taf'alhu fatrukhul an.
Katanya si guru tadi kepada si murid yang minta nasihat, segala sesuatu yang kamu ingin saat kamu mengerjakan, datang kematianmu saat kamu mengerjakan, kamu meninggal saat kamu mengerjakan, maka lazimilah sekarang. Ingin meninggalnya ketika sholat, yang istiqomah sholat, kalau perlu perbanyak sholat. Ingin meninggalnya baca Quran, yang istiqomah baca Quran. Ojo Ramadan tok maca Quran, mari gak Ramadan geledak Qurane. Kan ngoten sing kathah umat Islam. Orang dulu itu Ramadan gak Ramadan istiqomah baca Quran. Al-Imam Syafi'i itu ada riwayat kalau di luar Ramadan setiap hari 1 kali khatam, ada riwayat di luar Ramadan pun setiap hari 2 kali khatam, itu di luar Ramadan. Sebagian lagi karena baca Quran itu pahala yang paling besar itu kapan? Ketika sholat. Sholat berdiri niku sak hurufi 100. Sebagian ulama itu punya darusan Quran ya ketika sholat. Jadi khatam Quran di saat sholat untuk meraih apa? Per hurufnya 100 kebaikan. Lah kula jenengan lak mboten kaya ngoten nah. Lek gak Ramadan kadang-kadang wis prei total sak omah ndak ono sing maca Quran. Lek sholat nggih ngoten. Salat qobliyah ba'diyah kula jenengan iki paling kathah diwaca niku 4 surat tok iki. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, inna a'toy munyer iki tok mulai biyen. Yang istiqomah, salat yang istiqomah, baca Quran yang istiqomah, menghadiri majelis yang istiqomah, ke masjid yang istiqomah, lazimi kebaikan, harapan besar meninggalnya ketika kita melakukan kebaikan tersebut. Kalau nggak ingin meninggalnya, segala sesuatu yang kamu nggak ingin ketika meninggal kamu sedang mengerjakan, segala sesuatu yang kamu tidak ingin ketika mengerjakan, kamu meninggal ketika kamu mengerjakan, tinggalkanlah sekarang. Tinggalkanlah sekarang. Nggak kepingin mati ini tepak mabuk, ojo mabuk. Nggak kepingin mati ini tepak judi, ojo judi. Ndak kepingin mati ini tepak pergaulan bebas, jangan pergaulan bebas. Ndak kepingin mati ini tepak zino, ojo zino. Karena kita nggak ada yang tahu umur kita masing-masing, ini nggak ada yang tahu sisanya berapa, kapan giliran kita, nggak ada yang tahu. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, al mautu aqrabu ghaibin yuntadhar. Mati itu paling dekatnya sesuatu yang gaib, yang ditunggu-tunggu kedatangannya. Jangan coba-coba tinggalkan sama sekali maksiat itu. Khawatirnya nggak pernah maksiat, 1 kali maksiat bersamaan dengan ajalnya, meninggal saat maksiat. Boten didik lho contone tiyang sing pejahe suil khotimah kathah para hadirin. Sing pejahe overdosis kathah. Pejahe pergaulan bebas. Duduk sak bojo koyo sak bojo. Di kamarnya pelacur. Judi dan lain-lain banyak. Dan termasuk kata Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yang paling banyak menjadikan orang itu meninggalnya tidak membawa iman dan Islam. Dalam kitab An-Nasaihud Diniyah beliau berkata, atau beliau menyebutkan, fa innal mudayyi'a li awamirillah muta'arridun lil mauti ala ghairil Islam. Orang yang menyia-nyiakan perintahnya Allah, yang wajib ditinggalkan, yang haram diterjang, wis ndak usah ngomong sunnah, wis kedukuren. Ngomong sunnah kedukuren. Orang yang menyia-nyiakan perintahnya Allah, wajib ditinggal atau haram diterjang. Artinya Islami Islam KTP. Islami Islam KTP. Ini yang paling rawan meninggalnya tidak membawa iman dan Islam. Makanya monggo jenengan hati-hati, jenengan iki pun nangsal nikmat komplit para hadirin, iman Islam dadi umat Kanjeng Nabi. Surga niki pun ngarepe jenengan sedanten iki. Tinggal selangkah wis, gak usah macem-macem, gak usah aneh-aneh. Pegang teguh ajaran Islam, ojo identitas tok sing Islam. Perbuatannya Islam, perilakunya Islam, tutur katanya Islam, akhlaknya Islam, hatinya Islam.
lu eman lek pejane betul-betul iman dan Islam, naudzubillah min dzalik. Ya kita menghukumi secara zahir gitu, Pak pecah didusi jenazah, didusi dikafani, dibeto teng masjid, teng musola, disolati, dikubur teng kuburane tiyang Islam, ditalkini, ditahlili, 40 dino, 100 dino, pendak 1000 hol. Tapi ternyata indallah, di sisi Allah sudah dicoret sebagai orang Islam, sudah tidak diakui lagi sebagai orang Islam. Lek pun kaya ngoten sak lawasi teng neraka, siapapun tidak bisa memberikan syafaat. Masih Kanjeng Nabi mboten saged nyafaati. Sing tasik saged disyafaati Kanjeng Nabi itu yang masih ada misqala dzarratin minal iman, masih ada sisa walaupun setitik dari iman dalam hatinya, niku tasik harapan saged disyafaati kali Kanjeng Nabi, dintas tekon rokok dipindah teng swarga kali Kanjeng Nabi. Tapi lek pun betul-betul iman dan Islam selamanya sudah. Oleh karena itu jangan sampai itu terjadi pada kita dan keluarga kita dan anak-anak kita, terutama dua tadi, salah satunya sholat tadi. Niki sing paling kathah dados penyebab umat Islam niku meninggali su'il khotimah. Makanya monggo dijaga sholat 5 waktu itu dengan sebaik-baiknya. Jangan ninggalkan sholat, jangan ngeremehkan sholat, jangan mainan dengan yang namanya sholat 5 waktu. Ya kita akui, kita sekarang ini rata-rata STMJ, sholat terus maksiat jalan. Gak masalah, jangan malah gak sholat. Perbaiki sholat kita, hudurnya, khusyuknya tadi diperbaiki. Latihan khusyuk, latihan hudur. Dan yang bisa nolong kita ketika banyak kekurangan dalam sholat, kerjakan dengan berjamaah. Heran kula umat Islam rasa-rasen jamaah itu heran. Opo alasannya sih? Kula tanglet niki jenengan nek sholat subuh piyambakan, berapa rakaat? 2. Lek jamaah piro? Dadi papat ta? Tetep loro. Salat zuhur piyambakan pinten? 4. Lek jamaah dadi 40 rakaat ta? Tetep papat. Tapi ganjarane beda. Salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Pun jelas iku hadise, semuanya hafal. Tapi aneh opo kok males jamaah iku opo? Coba kula tangleti lek Habib Mustofa dung-dung duwe sakniki. Ana sing dikeki 1000, ana sing dikeki 27.000. Milih ndi? Ah usah dijawab wis seru aku. Lek urusan duit pinter. Urusan ganjaran iki kadang-kadang kurang diperhatekno mbek umat Islam. Padahal itu sangu kita nantinya untuk menghadap Allah. Jenengan jamaah. Jamaah niku ana sing khusyuk tepak wau niku takbiratul ihram, semuanya harus hudurul qalb. Ada yang khusyuk waktu Fatihah, ada yang khusyuk saat rukuk, ada yang khusyuk saat i'tidal, ada yang khusyuk saat sujud, ada yang khusyuk ketika duduk di antara dua sujud, ada yang khusyuk saat tasyahud, ada yang khusyuk saat salam, sehingga akhirnya barokah jamaah diterima sholatnya secara sempurna oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi lek mboten jamaah kula jenengan terus terang tidak bisa kita 100% khusyuk. Apa maneh kate lunga, kate nang pasar turi kulaan, salat zuhur. Rakaat pertama di Gondang Legi jenengan. Rakaat kedua tutuk Malang. Rakaat ketiga tutuk Sidoarjo, rakaat keempat tutuk pasar turi. Gilambiar pikirannya bisa. Niku nomor 1. Nomor 2, paling banyak menyebabkan orang su'il khotimah itu apa? Durhaka sama orang tua. Makanya sing tasik nggak ada tiang sepuh, hati-hati. Sing hormat, sing bakti, sing nurut nang wong tua. Masih ilmu sehebat apa? Ibadah sehebat apa? Kalau menyakiti hatinya orang tua, menyinggung perasaan orang tua, mengecewakan orang tua, jauh dari surganya Allah.
Innal aqali walidayhi la yanzurullahu ila yaumil qiyamah wa annahu lam yarih rihal jannah wa inna rihal jannah la yujadu min masirati 500 am. Anak yang durhaka sama orang tua besok di akhirat Allah tidak akan memandang kepadanya dan dia jauh dari surganya Allah. Sedangkan surga itu sudah dapat tercium aromanya dari jarak perjalanan 500 tahun. 500 tahun lagi kita sampai ke surga, aroma surga sudah bisa kita nikmati. Anak yang durhaka kepada orang tuanya mencium baunya surga saja tidak diizinkan oleh Allah, apalagi mau masuk ke dalam surga dan menikmati surga. Lah kalau orang tua sudah meninggal gimana? Jangan putus asa. Yang penting jangan durhaka 2 kali. Jangan orang tua masih hidup durhaka, orang tua sudah wafat durhaka, jangan. Gimana kalau kita mau menebus kesalahan-kesalahan kita kepada orang tua kita di masa hidupnya? Salah satunya istiqomah, doakan, mohonkan ampun dan mohonkan rahmat kepada Allah. Nomor 2 apa? Paling enggak sepekan sekali luangkan waktu ziarah ke pesariannya kalau rumah kita enggak jauh. Lah umat Islam ini kan kadang-kadang ndak ziarah kemana-mana keliling, monggo silakan. Teng wali 5 wali songo, insya Allah oleh barokah aulia, gak masalah, silakan. Tapi kadang-kadang pesarian itu yang sepuh sampai patokane putul gak tahu ziarah. Sampai patokane putul gak tahu ziarah. Ono sing ziarah ini setahun sepisan riyo tok. Wes gak tahu ziarah kadang-kadang 3 menit nguwur-nguwuri kembang boleh. Loh padahal itu hiburan yang paling membahagiakan orang tua kita di alam kuburnya loh. Kulon jenengan anak putu ziarah teng pesarian itu yang sepuh, itu hiburan yang paling membahagiakan mereka di alam kuburnya. Ada riwayat Anas sumayakunul mayyitu fi qabrihi idza zarahu man kana yuhibbu fi darid dunya. Mayat di kuburan itu paling merasa bahagia ketika diziarahi oleh orang yang paling dia cintai sewaktu dia masih hidup di atas dunia. Makanya dianjurkan ziarah dan pesarian itu yang sepuh sing suwi Yasin wacon. Oh ndak hafal Yasin, waqiah ndak hafal, tabarok ndak hafal, kulhu balen-balen ono. Kulhu mboten hafal, kenemenen. Diperpanjang ziarahnya, itu hiburan bagi mereka. Dan ada riwayat, man zara qabra walidayhi fi kulli jum'atin ghufira lahu wa kutiba minal barin. Barang siapa yang berziarah ke makam orang tuanya sepekan sekali, fikuli jum'ani bahasa sepekan sekali kalau dalam Islam, maka diampuni dosanya dan dia ditulis sebagai anak yang berbakti kepada orang tua. Yang ketiga, kalau ingin birrul walidain setelahnya orang tua wafat, sing maksiat ojo diterusno maksiati. Yang paling buat susah orang tua itu masih hidupnya itu apa sih? Duduk lek kula jenengan anaknya duduk ndak ngei duit duduk. Yang paling membuat susah orang tua itu ketika melihat anaknya maksiat, melihat anaknya berbuat yang tidak diridhoi Allah, mencoreng nama baik orang tua di tengah-tengah masyarakat. Itu yang paling membuat hati orang tua kita gelisah, susah. Masih kurang dah orang tua masih hidup kita maksiat menyusahkan mereka. Semeninggalnya mereka kita masih tetap maksiat, masih tetap berbuat dosa, masih tetap melakukan yang tidak diridhoi Allah, masih tetap nuruti nafsu kita, masih tetap tertipu dengan tipu dayanya setan. Ini yang bahaya. Ini durhaka 2 kali. Orang tua masih hidup durhaka, orang tua sudah wafat masih durhaka, dan ini yang jauh dari surganya Allah. Ya sudah cukup, wis kebabas gimana rencananya 10:30 mandek keliwatan 5 menit. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan sebagaimana kita baru saja melewati bulan Ramadan, kita mohon kepada Allah semua amal ibadah yang kita kerjakan di Ramadan diterima oleh Allah dengan segala kekurangannya. Keluar dari Ramadan ini kita semua mudah-mudahan termasuk yang mendapat rahmatnya Allah, ampunannya Allah, tercatat orang-orang yang meraih malam Lailatul Qadar. Dan kita berharap
Ramadan yang baru saja kita lewati bukan Ramadan terakhir bagi kita. Mugi-mugi kula jenengan sedanten, orang tua kita yang masih hidup, keluarga kita semuanya, orang-orang yang kita cintai, panjang umur, sehat walafiat, bertemu dengan Ramadan berikutnya fi khairin wa lutfin wa afiyah. Kapan datang ajal menjemput kita, kita mohon kepada Allah di majelis yang penuh barokah ini, mugi-mugi kula jenengan sedanten husnul khatimah. Husnul khatimah. Husnul khatimah. Kalimat terakhir yang kita ucapkan kalimat la ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.